Bella dengan NIM 241031026. Di sini saya akan memaparkan materi 1 sampai materi 14. Yang pertama tentang kontraktor. Kontraktor perkuliahannya merujuk pada pihak ketiga yang menyediakan layanan atau fasilitas tertentu untuk perguruan tinggi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu yang pertama, 1. Layanan teknologi informasi, penyediaan infrastruktur, sistem manajemen pembelajaran online atau learning management, sistem LMS, perangkat lunak, dan layanan pendukung lainnya. Kedua, layanan catering, penyediaan makanan dan minuman di kantin kampus atau untuk acara kampus. Ketiga, layanan keamanan, penyediaan jasa keamanan kampus termasuk pengawas dan pengaman aset kampus. Materi 2, ruang lingkup politik. Bahasa Indonesia sangat luas dan kompleks, mencakup berbagai aspek mulai dari perumusan kebijaksanaan hingga implementasi dan dampaknya terhadap masyarakat. 1. Perencanaan dan perumusan kebijaksanaan bahasa Indonesia. Ini mencakup perumusan kebijaksanaan bahasa nasional, penetapan standar bahasa, pengembangan kamus dan tata bahasa, serta upaya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah. Lembaga seperti Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kini Badan Bahasa, berperan penting dalam hal ini. Materi 3, ruang lingkup bahasa sangat luas dan mencakup berbagai aspek dari struktur internal bahasa hingga perannya dalam masyarakat dan budaya. Berikut beberapa ruang lingkup utama seperti 1. Ruang lingkup linguistik bahasa, fokus pada struktur dan fungsi bahasa itu sendiri. 1. Fonemik dan fonologi, mempelajari bunyi bahasa, cara mengucapnya, dan sistem bunyi dalam suatu bahasa. Poin pentingnya meliputi jenis-jenis bunyi, proses perbentukan bunyi, pola bunyi dalam kata dan kalimat. Kedua, morfologi, mempelajari pembentukan kata, struktur kata, dan afiksasi, awalan atau akhirat sisipan. Poin penting meliputi jenis-jenis morfem, proses pembentukan kata, derivasi, komposisi, klarifikasi kata berdasarkan morfologi. Materi 4, bahasa Indonesia ragam baku adalah bahasa Indonesia yang standar, resmi, dan diakui penggunaan dalam konteks formal. Ia memiliki kaidah tata bahasa, ejaan, dan kosakata yang baku dan disepakati bersama. Ragam baku ini berbeda dengan ragam tidak baku yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, media informal, atau dialek. 1. Ciri-ciri bahasa Indonesia ragam baku. 1. Bahasa yang baku menggunakan kaidah tata bahasa yang standar, termasuk penggunaan kata depan, kata sambung, dan tanda baca yang tepat. Tidak menggunakan dialek atau bahasa daerah. 2. Ejaan yang baku, menggunakan ejaan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan EYD, atau ejaan yang disempurnakan, termasuk penulisan kata, tanda baca, dan penggunaan huruf kapital. Materi 6, dari aspek struktur. Materi 6 tentang sebagai aspek bahasa Indonesia yang dikelompokkan untuk memudahkan pemahaman. 1. Aspek struktural, fokus pada unsur dan aturan bahasa itu sendiri. Fonologi atau bunyi, sistem bunyi bahasa termasuk fonem atau bunyi terkecil, bermakna, dan intonasi, tekanan, dan pola bunyi. 2. Morfologi, bentuk kata, cara membentuk kata termasuk morfem atau unit terkecil bermakna, awalan, akhirat, sisipan, dan proses pembentukan kata, derivasi, komposisi, reduplikasi. Materi 7, pengembangan kosakata. Neologisme, pembentukan kata baru untuk konsep atau teknologi baru. Ini penting agar bahasa Indonesia mampu mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Peminjaman kata. Meminjam kata dari bahasa lain tetapi harus disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang diutamakan penggunaan istilah yang sudah ada. 3. Penyesuaian kata asing. Menyesuaikan ejaan dan pelafalan kata asing agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. 3. Pengayaan makna. Memberikan makna baru pada kata yang sudah ada untuk merangkum konsep baru. Dari 8. Berikut poin-poin keberagaman bahasa daerah. Jumlah yang besar. Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah yang mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah bangsa. 1. Yang pertama, variasi dialek. Setiap bahasa daerah seringkali memiliki variasi dialek berdasarkan wilayah geografi. Kedua, kelompok bahasa. Bahasa-bahasa daerah dapat dikelompokkan ke dalam rumpun bahasa tertentu berdasarkan kesamaan asal-usul. Dari 9, bahasa asing yang dominan. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris merupakan bahasa asing yang paling dominan di Indonesia, digunakan secara luas dalam pendidikan, bisnis, dan teknologi. Bahasa Arab penting dalam konteks keagamaan Islam dan memiliki pengaruh signifikan terhadap kosakata bahasa Indonesia. 3. Bahasa Mandarin. Seiring dengan meningkatkan hubungan ekonomi dan budaya dengan Tiongkok, bahasa Mandarin semakin populer di Indonesia. 3. Bahasa Jepang. Bahasa Jepang juga memiliki tempat tersendiri di Indonesia, khususnya di kalangan yang tertarik dengan budaya pop Jepang dan bisnis. Materi 10. Sebagai bahasa pengantar. Keseragamaan. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahan pengantar menciptakan keseragamaan komunikasi di sekolah, memudahkan interaksi antara siswa dan guru dari berbagai latar belakang daerah. Yang kedua, akses informasi. Bahasa Indonesia memudahkan akses informasi pendidikan dari berbagai sumber. 3. Penguasaan konsep. Penguasaan bahasa Indonesia yang baik mendukung pemahaman konsep pembelajaran. Materi 12. Sebagai bahasa pengantar utama. Keseragaman komunikasi memastikan komunikasi yang efektif dan efisien antara guru, siswa, dan tenaga pendidikan dari berbagai latar belakang. Kedua, akses informasi memudahkan akses terhadap berbagai sumber belajar dan informasi akademik. Materi 12. Sebagai bahasa resmi. Keseragaman komunikasi memastikan komunikasi yang efektif dan efisien antara anggota dari berbagai latar belakang, daerah, dan pendidikan. Transparansi dan akuntabilitas dokumen resmi organisasi, AD, ART, non-tulen, rapat, laporan keuangan, dan lain-lainnya menggunakan bahasa Indonesia baku untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi organisasi penting untuk memenuhi aspek legalitas. Dari 13. Sebagai bahasa persatuan. Komunikasi antar etnis. Bahasa Indonesia memfasilitasi komunikasi antara individu dari berbagai suku dan budaya di Indonesia, mengurangi kesenjangan komunikasi dan mempererat persatuan. Integrasi nasional. Bahasa Indonesia berperan penting dalam menciptakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ketiga, identitas nasional. Bahasa Indonesia menjadi simbol kebanggaan dan identitas nasional. Materi 14. Sebagai bahasa komunikasi. Interaksi antara anggota keluarga. Bahasa Indonesia menjadi alat keluarga memudahkan interaksi meskipun anggota keluarga berasal dari berbagai latar belakang daerah. Transfer nilai dan budaya. Bahasa Indonesia digunakan untuk mentransfer nilai-nilai norma dan budaya keluarga kepada anak-anak. 3. Penguasaan bahasa. Penggunaan bahasa Indonesia di rumah membantu anak-anak menguasai bahasa Indonesia dengan baik sejak ini. Sekian materi saya dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.